Terima kasih saudara-saudara. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saya akan mengawali dari kutipan seorang filsuf ya sebelum Masehi, abad ke-6 sebelum Masehi, yang dinamanya Heraklitus, saudara-saudara. Dia terkenal dengan salah satu teorinya seperti ini yang akan ditayangkan. Ini teorinya, saudara-saudara. Ada dua ide yang membuatnya terkenal. Pertama, yang saya kutip yang pertama saja. Kesatuan hal-hal yang bertentangan. Jalan naik ke bukit dan jalan turun dari bukit bukanlah dua jalan yang berbeda dengan arah yang berbeda, melainkan merupakan jalan yang satu dan sama. Bila seorang teman mengatakan bahwa botol minuman Anda penuh dan Anda mengatakan setengah penuh dan Anda mengatakan setengah kosong, Anda tidak bertentangan dengan teman Anda. Ini menarik ya, jalan naik, kalau kita ke gunung naik, jalannya sama, turun jalannya sama, tidak ada pertentangan, hanya bedanya arahnya. Nah, yang saya kutip sebetulnya ini, pengertian ini, jalannya sama, hanya beda arahnya. Nah, saudara-saudara, untuk menutup sesi ini, karena kita membahas tentang pertandingan dan menjadi pemenang. Menjadi pemenang dan menjadi lawannya pemenang yang enak itu pecundang sama eng-engnya gitu. Pemenang dan pecundang itu sama, jalannya sama, rasanya sama, karena jalannya sama. Maksud saya begini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara mungkin masih merasa kita ini Kristen, saya masih Kristen dong Pak Tri, saya masih menjadi orang Kristen. Nah, ini yang saya maksud gitu. Orang Kristen yang naik kerohaniannya sama merosot kerohaniannya itu rasanya sama saja, jalannya sama. Sebenarnya terlihat tidak ada pertentangan di situ. Saudara-saudara kita yang sedang menanjak kerohaniannya atau yang sedang merosot, sebetulnya saudara tidak akan mengetahui. Karena kita masih berjalan di jalan yang sama, jalan iman Kristen. Tapi iman Kristen yang mana arahnya? Apakah sedang menanjak atau sedang merosot? Nah, ini pikiran Heraklitus ini mengusik saya, saudara-saudara, karena itu kelihatannya tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan di situ. Justru ini yang membahayakan. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkali-kali saya katakan bahwa dosa itu seperti penyakit kusta, ya. Terjadi pembusukan, kerusakan, tetapi tidak mengalami kesakitan. Orang Kristen yang sedang merosot tidak merasa merosot, tetapi dia masih, saya orang Kristen kok Pak Tri, masih Kristen yang baik, saya bukan pencuri, saya bukan korupsi, saya bukan perampok, saya bukan pembunuh. Tetapi masalahnya kamu sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula, kata Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu. Ya, ini yang saya maksud seperti itu, saudara-saudaraku. Nah, berkali-kali saudara saya bermain gitar mengiringi acara WBI maupun PBI, KPW. Saudara mungkin tidak tahu bahwa saya memainkan gitar yang senarnya putus satu. Putus satu itu kalau saya masih main gitar masih jalan terus, saudara-saudara. Dan saya jamin saudara tidak akan tahu gitarnya putus satu. Ya. Karena suaranya sama saja. Yang tahu saya, ini ada nada-nada yang harusnya saya petik tapi hilang. Ya, senarnya hilang. Ya tetap kalau saudara, karena orang yang bisa main gitar bisa menutupi itulah.
Orang Kristen ya gitu, saudara. Orang Kristen yang merosot itu bisa menutupi kemerosotannya. Mungkin dengan kalimat-kalimat pembelaan diri untuk membenarkan dirinya bahwa dia sebetulnya sedang merosot. Ya, bisa kita menutupi itu dengan berbagai alasan-alasan yang rohani. Ya, seperti para Farisi dan Saduki. Ya, menutupi segala kejahatannya ya dengan berbagai pikiran-pikiran, mencekok pikirannya, saya masih baik kok, saya masih bagus. Sesungguhnya sudah mengalami kerusakan atau kemerosotan yang di dalam kitab Wahyu yang Tuhan berbicara kepada 7 jemaat yang kitab Wahyu awal-awal itu, saudara-saudara, itu sebenarnya gambaran orang Kristen ya. Jadi senar yang putus suaranya sama saja. Orang Kristen yang sedang merosot sama saja kelihatannya. Nyanyinya kalau nyanyi ya sama, doanya sama, ya hanya posisinya yang berbeda, ya arahnya yang berbeda. Yang satu semakin dekat kepada Tuhan, yang satunya semakin jauh dan semakin merosot, ya semakin merosot dan semakin merosot. Tema khotbah pagi ini adalah saya juduli langkah terakhir meraih kemenangan. Ada yang telepon saya, kok serem banget Pak Tri temanya, seolah-olah kita mau mati. Ya kebetulan Pak Pur tadi sudah bersaksi, mati adalah keuntungan, mati ya kenapa juga. Katanya untung, mau untung kok takut. Kita ini makanya ngomongnya bisa semua ngomong mati adalah keuntungan. Ini salah satu contohnya. Orang Kristen semua bisa ngomong mati adalah keuntungan. Mati beneran, terlalu kita berbicara aku telah memperoleh mahkotaku, semua orang bisa ngomong gitu. Tetapi yang menentukan mahkota bukan kutipan-kutipan saudara, kutipan-kutipan kita, keluarga kita saat kita mati. Ya, yang menentukan adalah Tuhan. Ya, Tuhan adalah penciptanya, dia yang tahu. Ketika ada senar yang putus satu, dia tahu. Ada yang tidak beres, ada yang hatinya dingin, hampa, ya, mengalami hubungan dengan Tuhan yang hambar, semakin jauh dengan Tuhan. Tuhan yang tahu, saudara. Saudara bisa menutupinya dengan seperti saya bermain gitar, saya genjreng banter, not-not yang putus saya abaikan, ya saya ganti dengan petian senar-senar yang lain. Saudara masih bisa berkata puji Tuhan, haleluya, saya percaya Yesus, saya sungguh-sungguh percaya Yesus, tapi bukan pengakuan saudara yang menentukan ya keadaan rohani kita. Nah, kita akan belajar saudara langkah ini yang terakhir, karena ini seri khotbah terakhir hari Minggu ya, tentang tema siap bertanding dan menjadi pemenang. Apakah kita benar-benar akan menjadi pemenang atau orang yang gagal menang? Ya, sayang sekali banyak orang yang mudah menyerah dan akhirnya tidak menjadi pemenang. Thomas Alva Edison, saya kutip perkataannya, dia terkenal melakukan uji coba ribuan kali untuk sebelum menemukan lampu listrik, saudara-saudara, bola listrik ya. Dia melakukan uji coba berkali-kali dan dia akhirnya berhasil ya. Dan dia berkata seperti ini, banyak kegagalan hidup terjadi tatkala orang tidak menyadari betapa keberhasilan nyaris diraih saat mereka menyerah. Sayangnya banyak orang-orang yang sesungguhnya akan berhasil tetapi sudah menyerah. Banyak orang-orang Kristen yang sesungguhnya akan memperoleh mahkota kemenangan, benar-benar memasuki garis akhir dan memperoleh mahkota kehidupan itu, tetapi menyerah duluan. Menyerah bisa karena banyak hal, saudara, karena kondisi, ya, karena keadaan, kesulitan, ya, atau karena bencana, ya, seperti pandemi saat ini kita menyerah terhadap tekanan-tekanan, ya. Nah, oleh karena itu, saudara, kita akan belajar bersama-sama seperti apakah orang yang tekun itu. Ya, ini adalah yang kita pelajari adalah langkah akhir yang memastikan kita akan menjadi pemenang, yaitu ketekunan. Tekun akhirnya, karena semua orang bisa saja, saudara melayani. Munculnya pelayan-pelayan baru, Pak Pur, Gilbert, ya. Ini saya mulai merenungkan saudara-saudaraku, loh yang lama kemana gitu ya. Orang bisa saja saudara-saudara melayani Tuhan, tetapi bertekun sampai akhir itu
Tidak semua bisa. Ya. Hanya memulai dengan semangat bisa. Ya mudah-mudahan yang kayak Gilbert, Pak Pur ya terus menerus itu ya semangat terus. Ya, jangan sampai nanti kita hanya semangat di awal dan kemudian menghilang entah kemana. Melayani itu terus saudara, sampai mencapai garis akhir. Ya, sekali lagi teman saya kemarin meninggal, betul tadi yang disampaikan Pak Pur ya. Orang meninggal itu bukan hanya COVID, saya COVID, komorbid, tapi sembuh. Ya, teman saya tidak punya komorbid kemarin meninggal karena apa? Jantung. Ya, penyakit lainnya juga. Ya. Teman akrab saya seangkatannya Putri yang kemarin kita doakan hari Rabu ya. Jadi bisa penyebabnya itu macam-macam. Ya. Ya, penyebabnya macam-macam. Yang penting saudara, kalau saudara memang mau melayani Tuhan, layani dengan benar-benar. Hari ini kita menyaksikan Mas Heru ya dibaptis ya. Mas Heru hari ini saudara duduk di ruang ibadah, saudara menyatakan iman saudara, tetapi jangan sampai berhenti di situ, karena nanti sekali lagi kemerosotan rohani itu tidak akan saudara sadari. Saudara masih bisa menutupi dengan berbagai dalih, berbagai alasan. Oh karena saya begini Pak Tri, saya sibuk, saya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tetapi saudara akan bisa mengalami benar-benar kemerosotan. Walaupun saudara bisa membenarkan diri saudara, tetapi saudara ingat kita berhadapan dengan Tuhan yang melihat hati kita. Nah sekarang kita akan belajar bertekunnya itu bertekun apa. Di dalam ayat 1 Ibrani pasal 12 tadi dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, di situ ada kata tekun, ya berlomba, tetapi di situ sebelumnya ada kata marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Di dalam ayat ini saudara penulis kitab Ibrani mengatakan dengan jelas bahwa dosa merupakan rintangan di dalam menyelesaikan perlombaan rohani kita. Ya. Nah kita juga berkata, tapi aku bukan pencuri Pak Tri, aku bukan perampok, aku bukan koruptor, ya. Aku kondisinya baik hari ini. Mungkin kita akan berkata seperti itu saudara. Tetapi saudara, ya, Alkitab memberitahu selama saudara menempati tubuh kita yang sekarang ini, tubuh yang sudah kita dilahirkan oleh ibu saya, tadi saya singgung di dalam pembaptisan, orang yang lahir hanya sekali itu lahir dengan tubuh dosa, tubuh yang secara natural menarik kita untuk terus melakukan dosa. Makanya Paulus menyinggung di dalam Roma 7 ini tubuh dosa, tubuh yang cenderung tindakan-tindakannya, dorongan-dorongannya yang kuat. Selama kita mengenakan tubuh ini saudara, itu tubuh dosa yang akan terus mendorong kita untuk melakukan dosa-dosa. Oleh karena itu Paulus mengeluh di dalam Roma 7, kapan Tuhan aku dibebaskan dari tubuh ini? Ya, dia salah satu sisi semua orang yang benar-benar percaya Yesus ingin lepas dari dosa, tetapi kita seringkali jatuh lagi karena dorongannya begitu kuat. Penulis kitab Ibrani ini mendorong kita saudara-saudaraku supaya saudara-saudara jangan menyerah, tekun terus melawan, terus bersabar, ya, terus tekun melawan dosa, daya tarik, dorongan-dorongan yang kuat untuk melakukan dosa itu kita lawan. Ya, jangan pernah lelah. Ya, jangan lelah dan jangan menyerah. Kayak Thomas Alva Edison. Sebetulnya saudara sedikit lagi akan berhasil, jangan menyerah. Dorongan-dorongan jangan menuruti tubuh dosa saudara. Tubuh dosa kita itu kalau minggu pagi gini enaknya tidur. Itu tubuh dosa kita dan kita tidur. Ya, apalagi dibenarkan dengan PPKM, wah beneran pas ini pemerintah. Padahal kita lupa, banyak orang yang bertanya, Pak Tri loh, kenapa kok Pak Tri tidak mentaati pemerintah? Saudara belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam hal ibadah, dalam hal lain dia taat. Tapi dalam hal ibadah kepada Tuhan, Daniel, saya tidak mau. Lu kamu nanti akan
dibakar, masukkan gua singa, Sadrak Mesak dibakar, Daniel masuk, silahkan bakar saya. Tapi dalam hal ibadah tidak, no way. Saya akan tetap beribadah kepada Allah. Ya saudara di rumah juga beribadah ya. Ya, tapi jangan lama-lama karena ibadah yang tidak di dalam persekutuan itu juga akan melemahkan. Sudah banyak kesaksian, saudari Perlin juga sempat menyinggung. Dia pertama juga heran gereja kita kok tidak mentaati pemerintah, tapi setelah dirasakan iya makin lama makin hambar. Ya, makin lama makin kering karena beda, karena datang itu saudara bisa memberi senyuman kepada teman-teman ya. Saudara bisa menyapa teman-teman saudara, tidak hanya ibadah sendirian ya di rumah. Tapi saudara bertemu dan bisa saling menguatkan dengan kehadiran saudara dan dengan yang lainnya. Nah, maksudnya seperti itu, saudara. Ya. Yang lebih prihatin sudah PPKM, tidak ibadah di rumah, malah tidur. Karena di rumah itu tidak kelihatan. Yang melihat program kita masih banyak, saudara. Karena bukan dari gereja kita yang melihat. Ada gereja-gereja lain yang terus melihat. Ada dari Trenggalek, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bogor, ada dari Tangerang, Papua. Banyak yang melihat dan bukan anggota gereja kita. Makanya kalau kita hanya melihat angka kelihatannya utuh, padahal banyak yang tidak beribadah. Yang karena alasan PPKM juga tidak mengikuti ibadah online gereja kita. Walaupun sebenarnya sudah dilayani dengan sangat baik ya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, saya mengutip tulisan Sproul berkata demikian, merupakan tugas kita untuk mencari keyakinan akan keselamatan kita dengan tekun. Ini bukan dilakukan berdasarkan pada keingintahuan semata-mata tentang keadaan dari jiwa kita, tetapi untuk mengembangkan pertumbuhan kita di dalam pengudusan. Itu diambil dari 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah, berusahalah. Selamat iman itu anugerah, bukan karena usaha saudara. Tetapi di dalam proses pengudusan, Tuhan mengajak saudara, ini saudara harus terlibat. Dalam proses pengudusan saya dan saudara, saudara harus berusaha. Oleh karena itu dikatakan itu berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya. Saudara akhirnya enggak bimbang nanti, aku ini mati layak enggak ya, masuk surga enggak. Kalau saudara bimbang karena tidak beres. Ya, di dalam perjalanan saya dan saudara mengiring Tuhan, iman kita enggak beres. Makanya kita jadi takut. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ada bagian yang harus kita kerjakan, ya. Ada yang bagian Tuhan kerjakan. Tuhan kerjakan adalah melahirbarukan saudara, memberi iman di dalam hati saudara, dan tugas saudara adalah meneguhkan panggilan itu, pilihan Tuhan yang sudah diberikan itu, saudara teguhkan dengan berusaha, ya, tekun berusaha dan tidak menyerah. Saya melihat banyak gereja-gereja sekarang kecenderungannya adalah mengusir setan, ya. Dalam nama Yesus saya ikat kuasa-kuasa, ya. Ketika dalam kebaktian-kebaktian pertanyaannya, setan itu tidak seperti Tuhan. Kalau Tuhan maha hadir, saudara ngomong di mana saja, saudara berada di hadapan Tuhan. Tapi setan tidak begitu, tidak maha hadir. Belum tentu setan ada di sini. Dan saya dalam nama Yesus saya usir setan. Loh, setan ini tidak ada di sini, diusir kenapain? Saya ikat dalam nama Yesus. Ya kalau di sini ada setannya, kalau enggak, dia tidak maha hadir. Kalau dia tidak di sini, ya tidak di sini loh saudara. Jadi kita ngomong sama siapa? Nah, lebih baik kita itu mengikat setan, tapi setan yang ada di dalam diri kita, tanda kutip nih ya, bukan kita kerasukan setan. Ya, kalau dulu orang berkata ada kucing putih dan kucing hitam, anjing putih dan anjing hitam di dalam diri kita ini. Ada kecenderungan sifat-sifat sikap yang jahat dan ada yang putih yang baik. Nah, yang kita ikat itu yang jahat itu loh, setan tanda kutip tadi. Ya kita kurung setannya yang itu di dalam diri kita ya. Bukan setan yang di luar. Setan di luar itu sebenarnya hanya sikapnya menggodai. Kalau kita berkata no, tidak, ya tidak. Karena setan itu iblis menggodai, Yesus digodai, Yesus pun digodai. Ubah roti itu enggak. Jatuhkan dirimu, enggak. Sembahlah aku, tidak. Sebenarnya godaan iblis itu gampang nolaknya. Setiap kita ngomong tidak, ya sudah selesai. Dengan tegas. Tidak selesai. Nah itulah yang dikatakan bagian Ibrani tadi, jangan menyerah, tekun melakukan
dorongan saudara melawan godaan-godaan itu, katakan tidak dengan tegas. Dalam buku Defending Your Faith, Sproul berkata demikian, saudara. Luther mendeklarasikan bahwa pembenaran adalah karena iman dan hanya karena iman. Sola fide. Pertanyaan yang langsung timbul adalah iman seperti apa yang menyelamatkan? Kata-kata yang diatributkan pada Calvin atau Luther adalah pembenaran hanya oleh iman, tetapi bukan hanya iman saja. Ya, jenis iman yang menyelamatkan hanyalah iman yang disebut oleh Luther sebagai fides viva, suatu iman yang hidup, iman yang vital, suatu iman yang menghasilkan perbuatan sebagai buah dari iman. Ya, jadi yang dimaksud sola fide, selamat hanya karena iman, tapi iman yang seperti apa? Itu bukan iman yang hanya ngomong tok, bukan iman yang dari pengakuan saja, tetapi itu iman yang menghasilkan perbuatan-perbuatan iman. Nah, yang kedua, ketekunan yang kedua yang harus kita miliki adalah bertekun, berfokus untuk berfokus kepada Tuhan. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kegagalan kita memandang Yesus terus-menerus, saudara, mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus yang terus-menerus, itu akan membuahkan kegagalan. Oleh karena itu, pertobatan itu di dalam buku-buku teologi pasti berbicara tentang apa? Berbaliknya pikiran. Ini masalah pikiran, saudara. Dari saudara berpikir kepada hal-hal dunia, pikir pada cita-cita saudara sendiri, berpikir tentang kesenangan-kesenangan saudara, saudara balik sekarang berpikir tentang Tuhan Yesus, fokus kepada Yesus. Ya, Sproul berkata demikian, saudara. Pertobatan merupakan persyaratan, yaitu kondisi yang dibutuhkan untuk keselamatan. Itu pertobatan. Firman Tuhan mengartikan pertobatan sebagai perubahan pikiran seseorang. Perubahan pikiran ini bukan hanya sekedar perubahan opini yang sepele, tetapi perubahan arah dari kehidupan seseorang. Hal ini menyangkut suatu titik balik atau perubahan yang radikal dari dosa kepada Kristus. Dosa itu, godaan itu selalu cenderung senang, menyenangkan, nikmat. Makanya tidur pada saat ibadah itu nikmat, rekreasi pada hari Minggu. Kalau ibadah tidak masalah ya, kadang-kadang sudah rekreasi tidak ibadah. Biasanya godaan dosa-dosa itu menyenangkan ya saat kita melakukannya. Ya, oleh karena itu para teolog ini berkata, saudara, itu perubahan pikiran, perubahan arah, saudara. Arahnya jangan kesenangan. Ya, banyak itu tulisan-tulisan di dalam Alkitab yang keduniawian, kedagingan itu identik dengan kesenangan. Orang yang sedang jatuh cinta, saudara, kalau saudaraku jatuh cinta padanya, tambah dalam, tambah dan dalam, dan tambah dan dalam lagi. Ya, tambah jeru ada lagu yang bahasa Jawa, makin cinta kepada Yesus. Kalau saudara benar-benar aku mengasihi engkau Yesus, kalau benar-benar kita mengasihi, orang yang sedang mencintai, mengasihi itu seperti apa, saudara-saudara? Saya perhatikan orang yang pacaran itu ya, kalau orang itu tidak pacaran biasanya baterai HP itu awet. Ya, sehari baru dicas sekali karena jarang digunakan. Tetapi kalau orang sedang jatuh cinta itu ngecas HP bisa sehari 3 kali. Saya hari ini ngecasnya 3 kali, saudara-saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih itu, testing, ya. Wes suruh selesai, hampir selesai kalau sudah, tinggal kali ini ya. Ya, jadi orang yang jatuh cinta itu hari-harian mikirnya ya cuma orang yang dicintai. Nah, kalau kita sedang jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, yang dipikirkan kan Yesus. Pagi bangun pagi menyembah Yesus, bertemu Yesus. Longgar sambil kerja sambil memuji Yesus. Terus berbicara dengan Yesus, baca firman Tuhan. Terus bicara, itu yang orang yang mencintai Tuhan. Kalau tidak seperti itu kita sedang mengalami kemerosotan, saudara. Ya,
Nah, saya akan menutup dengan kesaksiannya Pak Pur tadi. Kita tidak janjian loh saudara. Oh Pak Pur, Pak Tri ini deket janjian. Enggak ya, saya tidak janjian. Saya bikin khotbah, saya tidak ngerti Pak Pur mau ngapain juga tidak ngerti. Tetapi di sini saya tulis saudara. Ketika teman-teman saya meninggal, terakhir pendeta Aman Sadikin ini, persekutuan terakhir kami di Bandung ya. Di sana istri saya masih, pendeta Aman Sadikin masih, pendeta siapa lagi ya? Oh, Pak Gideon masih, anaknya pendeta Mulus Budianto. Terus teman seangkatannya Putri di Salatiga, terakhir terbaru lagi kami ini orang-orang masih, dan kita masih makan sate bersama-sama. Sekarang angkatannya Putri yang sudah meninggal, pendeta siapa? Tadi saya ngomong terakhir siapa itu sudah meninggal. Pendeta Aman meninggal ya, pendeta Sinu Darsono meninggal, Gading. Pak Gideon Pangudi Jiwo meninggal. Saya itu kayak kemarin dengan ditinggal mati teman-teman saya itu, tinggal aku masih berdiri. Tinggal beberapa orang teman-teman saya, nanti berikutnya siapa ini ya. Kalau teman-teman saudara yang sudah meninggal, baru saja yang meninggal yang masih hidup itu Bu Lasmi. Bu Lasmi biasanya perawatan jenazah, dia ikut merawat jenazah ya. Bu Lasmi sekarang sudah pergi. Bu Mudilah, ini ada Pak Joko ya, Pak Joko belakangnya Pak Agus Joko, itu Pak Joko juga ya. Bu Mudilah sudah pergi, biasanya berdoa bersama kami tiap pagi ya. Siapa lagi yang sudah mulai pergi semua saudara? Pak Jiman, yang biasanya air gereja bermasalah, Pak Jiman sekarang sudah tidak ada. Pak Jiman, Mbah Kuning sudah tidak ada. Siapa lagi? Terus menerus saudara sudah pergi, ini pergi. Bu Marta dengan senyumannya yang khas kalem itu sudah sekarang tidak ada ya, maksudnya sudah dipanggil Tuhan semuanya. Terus saudara, cepat sekali, hidup itu cepat sekali ya. Oleh karena itu saudara, tidak ada pilihan lain kecuali saya dan saudara kalau ingin menjadi pemenang ya saudara harus bertekun ya, bertekun, arahkan hati, waktu saudara kita habiskan ya, benar-benar bukan meninggalkan pekerjaan, bukan semua harus jadi pendeta saudara, tapi saudara arahkan hati pikiran saudara kepada Yesus Kristus yang menebus saudara, yang katanya saya dan saudara mengasihi dia. Jangan hanya katanya, hanya pengakuan, hanya menyanyi saja. Itu namanya merosot ya. Karena Heraklitus tadi berkata jalan naik sama jalan turun itu sama. Tidak ada perbedaan, jalannya masih sama. Saudara akan naik atau turun, jalannya masih jalan iman Kristen. Saya masih punya iman Kristen, iya, tapi merosot atau naik, itu masalahnya. Mari kita berkemenangan saudara dengan tekun, ya tekun melawan godaan, tekun terus berfokus untuk berfokus pada. Amin. Selamat pagi, selamat jalan, Tuhan berkati. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, yang sungguh benar, benar di jalan.